Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa TVRI, semoga dalam lindungan Allah SWT, penuh dengan kebaikan, nikmat iman, Islam, dan pasti juga adalah nikmat menuntut ilmu. Dan berjumpa kembali lagi dengan kami di Serambi Islami, edisi di hari Senin, bersama Dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Darmawan. Dan Alhamdulillah hari ini tak terasa sudah di bulan Ramadan juga kita jalani. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi sebuah catatan ibadah yang diganjar sama Allah dengan pahala berkali-kali lipat. Dan Alhamdulillah di tengah studio sudah hadir. Ini adalah jamaah-jamaah mereka yang sudah siap untuk sama-sama belajar. Kita perkenalkan yaitu rombongan dari Majelis Taklim Nurul Yakin, Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur, pimpinan Ibu Haji Yos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana sahurnya, kenyang nggak sahur? Alhamdulillah. Tapi yang lihat hari ini semangatnya luar biasa, mudah-mudahan ya jadi inspirasi dan menjadi semangatnya ketika para pemirsa yang melihat, wah ibu-ibu dari malam mempersiapkan diri dan sahur tetap semangat untuk sama-sama belajar ya di taklim ini. Dan juga Alhamdulillah jika hari ini kita membahas tentang tema kita adalah yaitu zikir penenang hati. Nanti kita akan sama-sama ini belajar dari sosok yang luar biasa. Beliau dengan tawadunya dan beliau dengan segala kemampuannya untuk berbagi ya ilmunya, dan kita mengenalnya adalah Dai berjuta pemirsa, dan beliau pun sehari-hari sebagai pengasuh Yayasan Maulida Fitriah Jakarta, dan tidak hanya cuma siarnya di Indonesia, bahkan pernah ke Hong Kong dan mancanegara lainnya. Kita hadirkan guru kita semua yaitu Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum Kiai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raka. Ya. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat Kiai. Berkah dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah semuanya juga yang hadir di studio ini. Amin. Bulan Ramadan ini bulan yang betul-betul bulan keberkahan ya. Bulan yang namanya ibadah. Bulan yang penuh dengan rahmat. Amin. Bulan magfirah ya. Bulan ijku minanar. Ada bulan yang namanya nuzul Quran. Amin. Ada juga yang namanya apa? Lailatul Qadar ya. Ini luar biasa pemirsa Indonesia juga. Bagi yang sehat kita doain nih bulan puasa Ramadan ini sumutasihu, jangan khawatir. Orang yang berpuasa itu niscaya sehat. Amin ya. Kemudian yang kurang sehat nih kita doain. Ada di rumah sakit tuh. Tuh saya lihat di mulutnya ada endotracheal tube. Selangnya ya, ada juga di hidungnya nasogastric tube. Di tangannya ada IV line ke pembuluh darah. Saya lihat itu di dadanya ada central vena pressure. Infus ke pusat jantung. Ya Allah. Mudah-mudahan lekas sembuh ya. Amin. Allah kasih sehat panjang umur. Amin ya Allah. Berkah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil wa'as isfi anta syafi. La shifa illa shifa'uka shifa'an taman la yughadiru saqaman. Khusus kepada pemirsa yang kurang sehat, Allah kasih sehat. Amin, Allah ya kasih Allah. sembuh. Amin, ya Allah Allah. kasih panjang umur. Amin, dan ya Allah. berkah dunia akhirat. Insya Allah kita semua juga sehat-sehat dan sehat. Amin. Amin. Ya, demikian Pak Raka. Ya, Alhamdulillah Pak Kiai, terima kasih doanya selalu ya menjadi penyemangat buat kita, dan ternyata doa-doa Pak Kiai di bulan Ramadan mudah-mudahan nih mustajab ya, dan kita semua menjadi salah satunya adalah orang yang dikabulkan doanya sama Allah. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya juga sudah hadir juga nih qoriah kita ya, Ustazah Nurul Azizah yang insya Allah membersamai kita. Dan juga pemirsa, kami harapkan catatan yang lalu yang kita sama-sama belajar dan disiapkan Al-Quran penanya, nanti insya Allah mudah-mudahan menjadi kaitannya dengan tema yang kita bicarakan yaitu zikir penenang hati. Dan kita mulai kajian kita hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang dibacakan oleh Ustazah Nurul Azizah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua pemirsa di rumah ya, Allah berikan rahmat dan juga curahan pahala-pahala surganya. Dan apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, kita banyak-banyak berzikir, berdoa dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan pembahasan tema kita, yaitu tentang zikir penenang hati. Nah Pak Kiai, ini memang beda ya suasana di bulan suci Ramadan ya. Suasananya tuh membuat hati kita tuh kayaknya bulan yang dekat dengan Allah. Mungkin ada disampaikan dulu Pak Kiai openingnya tentang kaitannya dengan surat yang dibacakan, surat Al-Baqarah ayat 186 dengan tema kita yaitu zikir penenang hati. Ya, baik Bapak Raka yang tercinta, ada Ustazah Nurul Azizah. Juga ibu-ibu yang sangat dirahmati Allah, pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu, Bapak, saudaraku, para pemirsa Indonesia yang dirahmati Allah, kita berdoa pada hari yang sejuk, yang indah, yang ma'syuk ini di bulan Ramadan, bulan suci yang tercinta. Semoga Allah memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi saya mau ngebahas tentang statement ayat Allah yang dibaca oleh Qori'ah tadi. Tetapi ada tapinya nih. Sebelah kanan saya ada Pak Raka. Saya mau nanya dulu Pak Raka, lanjut apa bagaimana nih? Nah ini dia Pak Kiai. Ini karena terpotong. Ya karena kalau sudah terpotong ini biasanya nanggung ceritanya ataupun yang disampaikan oleh Pak Kiai. Izin Pak Kiai dan juga para jamaah di sini ya, tetap semangat. Dan juga pemirsa, kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini. Tetap di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, terima kasih tetap setia bersama kami dan semoga di subuh hari ini adalah subuh yang penuh dengan kebaikan dan apapun yang kita kerjakan hari ini adalah hari yang diberikan rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Pak Kiai, mungkin tadi dilanjutkan lagi Pak Kiai, bagaimana tentang kaitannya tadi ya tentang Al-Qur'an yang dibacakan dengan tema kita. Iya Pak Raka, pemirsa Indonesia yang dirahmati Allah. Zikir ini adalah satu kalimat yang memang ingatan kita, zikrullah, zikir kepada Allah. Sebab kalau kita nggak berzikir kepada Allah,
kita nggak ingat kepada Allah, kita lupa-lupa saja. Kebalikannya, kan kalau orang yang lupa kepada Allah kan segala cara dihalalkan. Iya. Maka ujian datang. Kalau ujian datang itu baik gempa, tanah longsor, kebanjiran, kebakaran, jangan salahin Allah. Memang sih gempa bumi, memang sih musibah datang izin Allah. Tetapi akibat ulah manusia juga. Kenapa akibat ulah tangan-tangan manusia? Jadi kalau kita tafakur nih, kita tadabur, kita tasyakur, kita berpikir bahwa dunia ini sesaat saja, zero sum game, tempat main-main saja. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun. Jadi sesungguhnya kehidupan, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya laib, main-main aja. Kan orang nggak selamanya main layang-layang, nggak selamanya orang main kelereng, betul nggak? Betul. Kemudian laib, yang namanya itu walahun itu hanya senda gurau, sandiwara, bercanda aja, nggak selamanya bercanda kita, betul nggak kira-kira? Betul nggak? Betul. Wazinatun, perhiasan. Makanya kalau ibu-ibu bangga sama perhiasan ibu, maaf itu dunia. Jangan main-main sama kehidupan dunia ini. Dunia ini, sorry ya, fata morgana. Cuma sebentaran, bayang-bayang aja. Ibu punya gelang nih, Ya. permata nih, amin dong. Amin. Punya intan nih, Amin. punya macam-macam deh. Nah kemudian di bulan puasa ibu nggak sedekahin, ibu nggak jakatin. Ya. Loh, kalau ibu meninggal nanti, itu gelang keroncong yang naik permata intan berlian dijual sama lakinya buat apa tuh? Buat zakat, kawin lagi ah. Sedekahin. Sedekahin. Suka suzon sama laki ini. Pengalaman Kiai. Ya. Pengalaman. Buat sedekah, ibu-ibu. Buat infak, buat wakaf, Ya. buat sodakoh. Makanya ibu tafakur, tadabur, introspeksi diri. Kan gitu. Iya. Kan ada kata watafakhurum bainakum watakatsrum fil amwal wal aulad. Dia betul-betul berlomba-lomba, maaf nih, saling berbangga hati, berkompetisi dengan urusan kedunia di antara kamu, berlomba-lomba dalam mencari harta dan anak-anak. Kan anak bisa selamatin kita juga, bisa ngejerumusin kita juga. Ya. Lo gara-gara anak-anak, bapak bisa, ibu bisa diseret, betul nggak? Betul. Ini inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah. Jadi saya berkata tafakur, tadabur, tasyakur. Faham nih? Ya. Kenapa? Karena dunia ini dalam keadaan terlaknat dan dilaknat oleh Allah di dalamnya itu termasuk manusia. Illa zikrullah, kecuali orang yang enggak dilaknat, orang yang enggak terlaknat oleh Allah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Makanya ada kata tafakur, tadabur, tasyakur. Ini belum pembahasan nih. Tasyakur ini, tafakur berpikir bahwa dunia sementara. Tadabur introspeksi, tasyakur perbanyak syukur. Nih, perbanyak syukur. Kenapa? Karena saya punya teman sahabat tuh di Bogor tuh. Di Bogor di Majelis Zikir Az-Zikro itu ada namanya Bapak Kiai Haji Abdul Syukur Yusuf. Tuh teman saya, orangnya baik banget. Makanya tafakur, tadabur, tasyakur. Ngomong-ngomong kapan diundangnya beliau? Nah ini dia baru mau ditanya Pak Kiai. Enggak, karena ini ada suara ketukan nih, Iya betul Pak Kiai. Ada tamu. Ini Pak Kiai tahu aja ya bahwa kita mengundang narsum dan beliau pun tadi udah sebut namanya juga. Kayaknya udah tahu nih Pak Kiai. Pak Kiai izin. Tapi ini belum habis materi. Boleh. Panggil aja dulu Boleh ya sebentar. sekalian ya. Iya. Oke. Ini alhamdulillah pemirsa bahagia sekali hari ini kita juga dihadiri oleh guru kita juga. Karena beliau juga sehari-hari sebagai pimpinan Majelis Az-Zikro Sentul Bogor Jawa Barat. Dan alhamdulillah beliau menyempatkan hadir untuk sama-sama bersama kita. Kita hadirkan Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf. Masya Allah, ini mas saya kenal Ustadz yang kemarin, kayak kemarin. Iya. Assalamualaikum Kiai. Yang Senin kemarin ini, Masya Allah. Assalamualaikum. Sehat Kiai ya? Alhamdulillah. Min fadlikum ya habibi. Jazakumullah khair. Syukran jazilan. Afwan. Ya, alhamdulillah Kiai. Aduh bahagia sekali ya kita berkumpul di taklim dengan guru-guru besar kita di sini, masya Allah. Mudah-mudahan.
Guru besar. Guru besar. 96 kilo, Oh, benar-benar. bukan gitu Pak Kiai. Artinya ilmunya ya. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi suasana seperti ini di surganya Allah ya. Amin, amin. Dengan guru kita. Nah, ini Pak Kiai boleh ya sedikit nanyain kabar. Boleh Nah, dong. Pak Kiai syukuri Masya Allah ketemu lagi hari ini. Gitu. Alhamdulillah. Nah ini nyambung lagi nih, mungkin kaitan dengan di bulan Ramadan nih. Kita ternyata banyak sekali orang mengamalkan. Artinya dengan mungkin ya tidak ada kita namanya puasa selain kegiatan ibadah dan kerja mungkin zikirnya ini. Nah zikir penenang hati. Nah apalagi ini beliau kan sebagai pimpinan zikir juga nih Masya Allah. Kira-kira Pak Kiai kalau untuk paling gampang ibu-ibu ya kalau sambil masak sambil zikir itu gimana kira-kira Kiai? Insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Zikir ini amalan yang ringan buat orang yang mau. Kalau nggak mau, nggak mengamalkan jadi berat. Bayangin, ringannya zikir itu adalah nggak pakai modal, nggak ngeluarin duit, nggak pergi kemana-mana. Termasuk tadi yang disebut, mungkin sambil masak, nyiapin buat sahur, nyiapin buat buka puasa, bisa zikir. Contohnya apa? Paling ringan, subhanallah. Subhanallah balikin, subhanallah balik lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apalagi dilaguin. Masya Allah. Yang penting jangan belagu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai begini, ada ulama mencatat. Nanti di akhirat ada orang yang nyesel kenapa di dunia dia nggak berzikir. Ketika Allah perlihatkan betapa besarnya nilai pahala dari zikir, yang padahal di dunia dia dikasih waktu, punya kesempatan, nggak pakai modal, cuman dia mengingat, menyebut, kan? Dia di dunia nggak pakai kesempatan itu. Ketika melihat begitu besarnya pahala zikir, dia mengatakan, nyesel. Kenapa dulu aku nggak sibukkan diriku dengan berzikir? Padahal tadi banyak loh kesempatan dan ringan. Banyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus, ada di Quran, ada di hadis-hadis Rasul, dan yang jelas membaca Al-Quran adalah zikir. Ya, qiraatul Quran huwa dzikr. Baca Al-Quran itu adalah zikir. Subhanallah. Allahu akbar. Nah ini menarik nih, qiraatul Quran juga bagian dari zikir seperti itu. Nah Pak Kiai Agus, ini kan banyak sekali ya kalau kita lihat zikir itu dilakukan. Nah kira-kira apa yang menjadi, apakah memang zikir ini sebagai penenang hati? Ini bisa dilakukan untuk segala usia ya. Biasanya ibu-ibu kalau saya ingat tuh kalau popok bayi gitu tuh sambil bernyanyi subhanallah kayak gitu gimana Pak Kiai? Iya Pak Raka ya. Kemudian Pak Kiai Haji Abdul Syukur Yusuf yang saya cintai. Ada juga Ustazah Nurul Azizah. Jadi kita ini kadang-kadang nama ibu-ibu, nama ustaznya suka lupa mulu nih. Ataupun nama Kiai Syukur kok ingat terus, saya bingung nih. Ya enggak lupa ya. Pemirsa Indonesia, sebelum saya ngomong soal zikir penenang hati itu kan bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kan gitu. Di sini ada sebuah statement Quran, ini belum selesai nih. Ya, okay. Statement Quran ini di surah Al-Baqarah di surat kedua ayatnya 186. Dan apabila hamba-hamba bertanya tentang aku kepadamu, ya tentang Allah nih kepadamu, katakanlah fa ini qarib. Maka sesungguhnya aku, fa ini qarib, sesungguhnya aku garib, ya dekat. Kemudian ujibud da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepada aku. Betul Pak Kiai Syukur mengatakan ringan.
Kalau dia itu menganggap ringan dan dia baca, ringan banget. Kalau dia bilang berat, ya jadi berat. Tergantung sama dirinya. Kan begitu. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ibu sehat. Saya kalau lihat ibu pada bengong, pada mangap, saya tanya dulu. Sok terapi. Saya takut kenapa-napa, bingung. Kok sepi banget. Betul. Kalimatani. Ada dua kalimat itu, kalimatani khafifatani ala lisan. Ringan dibaca pada lidah. Bu. Ringan dibaca pada lidah, apalagi bulan Ramadan nih. Thaqilatani fil mizan. Timbangan pahalanya berat banget. Apalagi Ramadan kan berlipat ganda. Zikrullah. Habibatani ila rahman, dan Allah senang sama bacaan ini, dan Nabi baca terus, apalagi kalau habis subuh tuh sebelum Iqamat. Ini ulama habaib kita baca sampai 100 kali, bahkan 1000 kali, Masya Allah. Apa tuh bacaannya? Ibu mau tahu? Ibu mau tahu? Ibu mau nyanya? Nyanya. Jawab. Ibu nih aduh. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, para ulama kita, habaib kita menambahkan kalimat astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau kayak syukur tadi, subhanallah, walhamdulillah. Terus illallah, wallahu akbar. Kiai, saya ini Agus Dermawan, kalau pergi haji, kita berdua nih tiap tahun nih. Itu depan Ka'bah, Ibu. Depan Ka'bah orang pada tawaf, orang pada wukuf di padang Arafah, orang pada sa'i itu Sofa Marwah. Yang dibaca itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya kalau ada orang pada baca begitu, baca tasbih kayak itu, saya keinget tuh, saya punya sahabat saya almarhum Bapak Kiai Haji Arifin Ilham. Saya ingat sama Bapak Kiai Haji Abdul Syukur Yusuf. Saya teringat. Nggak tahu di padang Arafah kedengaran tuh suara. Ya Allah cakep, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nggak tahu dalam kemah tenda Arafah itu ada Pak Kiai Haji Abdul Syukur Yakub yang baca tasbih kayak begitu. Ya Allah, merinding. Kita tuh nangis. Nah di sini, saudara, Allah tuh akan mengabulkan, mengijabahkan permohonan kalau dia mohon, kalau dia minta. Kalau nggak minta, sombong dia. Nah kemudian, fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Di sini ada kata bahwa maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah aku, perintah Allah Subhanahu wa taala maksudnya ini. Di sini ada kata dan mereka itu beriman kepadaku, wal yu'minu bi. Mereka beriman kepadaku. Juga la'allahum yarsyudun, agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Ini saya melihat ibu-ibu nih mendapatkan petunjuk semua nih. Amin. Kalau nggak dapat petunjuk Kiai, dia mana mungkin dia nggak datang, mana mungkin dia datang ke kajian Serambi Islam TVRI. Ini kan malam-malam habis sahur. Kemudian Masya Allah, makanya saya melihat semuanya menjadi ahli surga. Amin. Amin Allah. Nah ini karena saya bilang ahli surga, samping saya ada Mas Raka, Pak Raka, yang besok mau nikah. Amin. Habis lebaran, habis lebaran. Oh iya. Jangan puasa-puasa Iya. nikah. Siap Kiai. Kan Allahumma laka tubruk lagi. Ditubruk kan ke orang. Ya, demikian. Ya Kiai, Masya Allah ya, ini pagi hari, subuh hari kita semangat sekali ya. Dan jadi sambil mungkin menonton tayangan kita berzikir ya. Mudah-mudahan apa yang dibacakan menjadi pengamal buat kita, pahala-pahala surganya Allah berikan. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala
Alhamdulillah pemirsa, kita disambut dengan yaitu zikir sebagai zikir tasbih pengingat kita. Mudah-mudahan menjadi penenang hati kita. Amin, amin Allah. Di mana Allah berikan cahaya-cahayanya di dalam diri kita. Amin Allah. Kita lanjutkan pembahasan lagi Pak Kiai. Tadi terpotong tuh Pak Kiai. Iya. Nah, kelanjutannya gimana Pak Kiai? Zikir ini ternyata kan banyak manfaat sebenarnya Pak Kiai. Nah, Iya. yang disampaikan oleh tadi juga Pak Kiai Abdul Syukur juga bilang mengatakan bahwa ternyata ya seringan-ringannya ibadah kita juga kan zikir. Nah itu gimana Kiai? Zikir itu harus nothing tulus. Harus ikhlas karena Allah dulu. Kalau ibu datang ke tempat majelis zikir, rasanya berat, atau ibu separuh-separuh, atau bapak pemirsa Indonesia separuh-separuh, percaya deh, jadi berat. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang yang beriman kepada Allah, kalau dia mau tenang dia punya jiwa, amin dong. Amin ya Allah. Dia mau tenang dia punya hati, dia zikir kepada Allah. Karena dia yakin. Ketahuilah bahwa zikrullah itu, zikir kepada Allah itu dapat tenangkan hati. Salat itu zikir. Baca Quran tuh zikir. Apalagi kita zikir-zikir yang memang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ya Allah, kalau kita lagi zikir tiba-tiba ajal datang, ya Allah. Bu, itu ahli sorga. Amin. Kira-kira ibu mau nggak meninggal lagi zikir, ibu meninggal, mau nggak? Benar nih, janji ya. Lagi zikir tiba-tiba meninggal. Iya bilang maunya cuma 7 orang. Maunya cuma gitu. Ibu tahu nggak, yang namanya zikir bukan astagfirullah, subhanallah, kalimat thayyibah, bukan Allahu akbar, bukan itu aja. Diaplikasikan, direalisasikan. Coba dipraktekin dalam kehidupan kita sehari-hari. Taruh deh, kita sholat aja, kan kita janji sama Allah tuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, ayo, hidupku untuk Allah, matiku, hidupku, matiku untuk Allah. Untuk Allah. Tapi mana? Coba aplikasinya jadi hamba, sorry nih, bukan hamba Allah, tapi hamba harta, hamba dunia. Cinta banget dari pagi sampai petang, pergi pagi, pulang petang, banting tulang, peras keringat, kejarnya duit aja. Perlu nggak duit? Duit perlu nggak? Bilang perlu lagi. Perlu banget. Duit perlu nggak? Buat apaan? Jajan. Jajan. Ada yang bilang buat beli bakso. Lagi puasa, Buat duit sahur. tuh perlu buat zakat, buat infak, buat sodako, buat keluarga. Tetapi jangan lupa tuh, duit itu adalah D-nya doa, U-nya usaha, I-nya iman, T-nya takwa atau tawakal. Amin dong. Amin. Itu modal. Bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita menyemai. Tuh tanam untuk kita petik di akhirat. Duit itu perlu. Kalau kata Pak Kiai Syukur, perlu buat pembangunan. Ya. Buat kita bersedekah, buat pokoknya yang baik-baik deh. Yang namanya give the best and the best will come back to you. Berikanlah yang terbaik, maka yang terbaik itu akan kembali ke dirimu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Betul. Semuanya Pak Kiai sama pemirsa. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu juga. Nauzubillah min dzalik. Makanya berbuat baiklah. Saya yakin kalau Oke, Syukur pernah tuh ngejabarin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tuh kayak Syukur pernah bilang bahwa katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang baru sadar tuh. Ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang yang baru tobat dia. Wa qul i'malu fasairallahu amalakum. Ayo kamu kerjain tuh, kerja nothing tulus. Ikhlas karena Allah. Allah akan ngelihat. Allah akan ngelihat, tapi bukan hanya Allah aja yang ngelihat kamu kerja, kamu zikir, kamu ibadah. Tapi juga
Nabi Muhammad wa rasuluh. Nabi Muhammad juga akan melihat kamu. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Jangan dikira orang yang sudah meninggal. Boleh orang yang sudah mati, orang meninggal itu dikubur. Tapi kan ruhnya masih di hadapan Allah. Melihat wal mu'minun wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nanti pas kamu meninggal dunia dikembalikan kepada Allah, itu Allah akan perlihatkan kok yang Allah yang Maha melihat, yang mengetahui dengan pekerjaanmu yang betul-betul gaib dan syahadah, yang enggak kelihatan dan kelihatan. Nanti di hari kiamat tuh ya akan terjadi itu fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Akan dikasih rapot, oh ini loh kerjaan kamu yang kemarin. Nothing tulus, ikhlas karena Allah. Cakep. Itu saya mensitir statement Pak Kiai Syukur, suka ngomong begitu mulu. Ini ayatnya di At-Taubah di 105 ayatnya. Surat ke-9 At-Taubah di ayat 105. Ya, demikian. Gitu kali ya? Masya Allah. Nah, nih Pak Kiai, disambung lagi dari Pak Kiai Agus ke Pak Kiai Syukur nih. Ini kan menarik bahwa zikir ini ternyata lagi-lagi diingatkan, ternyata kita juga hanya mungkin mohon maaf nih, keterbatasan dengan banyaknya dosa, pengen juga banyak pahala. Nah ini kan banyak cara ketika kita, terutama bagi kita yang mungkin kalangan anak-anak muda tuh yang sebisa mungkin setiap waktu dalam perjalanan zikir-zikir. Nah boleh nggak kalau kita mengamalkan dalam satu ayat, dalam satu surat gitu, ada satu ayat gitu, ya misalnya gini, saya pengen banget nih mempunyai keturunan yang seperti Nabi Yusuf misalkan dan sebagainya. Diambillah kutip satu ayat, dizikirin terus diamalin. Itu bagaimana Pak Kiai? Baik. Yang perlu dipahami di awal adalah zikir ini ada yang qaulan, ucapan, namanya zikir lisan. Ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir amal. Zikir hati itu boleh jadi tidak bersuara, tapi hati dia bersama Allah. Kita diam, tapi kita bersama dengan Allah. Allahu Akbar. Ada zikir lisan disuarakan, entah dengan suara lirih, entah dengan suara agak lebih keras. Kemudian ada zikir amal, al-jawarih, anggota tubuh kita ini berzikir. Setiap kali kita melakukan kebaikan, hakikatnya kita berzikir. Orang yang saum, jaga matanya, jaga telinganya, jaga lisannya, kemudian dia melakukan kebaikan, dia zikir. Itu yang tadi Kiai sebut adalah bahwa bukan sekedar lisannya, tapi terbawa dalam amal perbuatannya. Di luar sholatnya, di luar kalimat-kalimat itu, dia terus bersama dengan Allah. Nah pertanyaan tadi, jika orang mengutip misalnya satu ayat Al-Quran, diulang-ulang dibaca, tidak apa-apa. Ya, Rasul itu bahkan pernah membaca ayat ketika sholat malam, satu ayat diulang-ulang. Ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang oleh Rasul hanya satu ayat. Nah kita juga boleh mengulang-ulang ayat, misalnya pengen keturunan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Atau dulu ada guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, beliau ajarkan tuh setiap ba'da maghrib, jangan lupa baca Al-Quran surah Maryam 12 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ini firman Allah. Ya Yahya, wahai Nabi Yahya, khudil kitab, berpegang teguh dengan kitab suci Taurat pada waktu itu. Ya.
Ya kalau kita umat Islam dengan Al-Quran. Khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Ya Allah, ini harapan kita nih kepada anak kita. Ya Allah, jadikan anak kami ini cerdas. Dari kecil dikasih kecerdasan. Amin. Hikmah. Wa atainahul hukma sabiyya. Wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Kalau pengen laki ya ganteng. Perempuan cantik, ya, bersih, Amin dong. bertakwa kepada Allah. Jadi anak yang bertakwa kepada Allah, taqiyya, wa barram biwalidayhi, berbakti kepada orang tua. Siapa sih anak yang mau didurhakai, orang tua didurhakai oleh anaknya, kan tidak mau. Pengennya anaknya baik-baik semuanya, ya. Walam yakun jabbaran asiyya, ya Allah, jangan jadikan dia orang yang keras perangainya. Asya, apalagi jadi pelaku maksiat. Wassalamun alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atu hayya. Selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan. Artinya ayat ini kan jadi wirid, diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Boleh nggak? Boleh mengamalkan seperti itu. Masya Allah. Ini ada satu lagi ya, jadi bisa buat kita semua pemirsa di rumah, bagaimana ternyata Allah itu dalam Al-Qur'annya atau dalam suratnya ini, ya, ayat ini memberikan buat kita adalah zikir-zikir yang memberikan kebaikan, khususnya untuk tidak cuma diri kita, tapi nanti insya Allah generasi penerusnya. Nah, Pak Kiai baik lagi nih Pak Kiai. Pak Kiai kalau salah itu saya pernah dengar gini, sebaik-baik zikir itu adalah yang mengingat pada kematian, termasuk orang yang cerdas. Itu gimana sih Pak Kiai? Oh, itu kan ada statement hadis, maupun ayat-ayat Allah ya. Kan ada kalimat Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebaik-baik zikir, jadi kamu itu ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu zikir. Kemudian ada juga orang yang cerdas itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat kematian. Jadi zikrul maut. Nah, di sini ada kalimat dikatakan ayyul mu'minina afdal. Bu, Ibu sehat? Saya harus tegak begini kali ya. Jadi Nabi lagi kongko 10 orang sahabat nih, tiba-tiba di antaranya itu 10 orang ada anak muda dari Ansor. Dia bertanya, interupsi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina afdal. Jadi orang mukmin yang mana, yang bagaimana tuh yang afdal, yang utama. Nabi ngomong langsung tuh, ahsanum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Sedangkan Nabi itu kan diutus Allah menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Betapa indah hebatnya akhlak Nabi. Allah muji Nabi itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian Nabi ditanya lagi, di bredel tuh sama sahabat yang dari Ansor tuh, anak muda tuh. Fa'ayul mu'minina aqyas, al-aqyas. Fa'ayul mu'minina aqyas. Jadi maka mukmin yang akyas itu, yang cerdas itu yang bagaimana? Nabi langsung jawab tuh. Ya kata Nabi, kata aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak ingat kematian. Itu kalau Kiai Arifin Ilham kan suka ngomong kematian tuh, bahwa kematian itu adalah pasti. Dan pintu gerbang, sorga itu akan didapati kalau kita ngaji ibadah di hadapan Allah. Nih kalau di bulan Ramadan yang terbaik, itu pintu gerbang itu kematian untuk masuk surga. Amin. Jadi gimana Pak Raka? Nah, ini Pak Kiai udah jadinya kepotong nih. Karena masih ada lagi pembahasan Pak Kiai, tahan dulu juga izin Pak Kiai. Dan juga pemirsa di rumah tetap ya menyimak karena ini ada lanjutannya. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita kembali lagi di studio
Dan memang merasa sekali ketika kita berzikir, mengingat kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amalan yang baik buat kita. Nah, kita lanjutkan pembahasannya Pak Kiai ya. Tadi terpotong Pak Kiai. Itu gimana ketika tadi dijelaskan sama Pak Kiai mengenai tentang zikir yang pengingat ya kematian itu menjadi orang yang cerdas gitu. Iya. Tadi saya mengatakan bahwa orang yang cerdas itu orang yang selalu ingat kematian. Zikrul maut. Sebab kematian itu adalah satu pintu gerbang tuh. Saya ingat banget ucapan Pak Kiai Arifin Ilham itu untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau berzikir, kalau dia mau ibadah, kalau dia mau berbuat kebaikan, kalau dia mau puasa shaum yang benar, kalau dia mau sholat yang benar. Sebab orang-orang yang beriman kepada Allah itu dia selalu kalau dia mau tenang, dia ingat tuh sama Allah zikir. Sebab orang yang zikir itu tenang hati. Coba ini Ustazah Nurul Azizah dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Masya Allah, cakep banget ini. Masya Allah, ingat pada Allah dapat tenangkan hati. Terkadang Kiai, orang yang tenang itu, saya mah nggak senang tenang saya dengan saya miara bunga-bunga. Kalau saya miara bunga-bunga, saya tanam, saya pupuk, saya ngelihat bunga-bunga cakep, ada yang warna pink seperti bajunya Kiai. Ada warnanya kemerah marun seperti warna Kiai. Abu ya Bapak Kiai kita yang namanya, Masya Allah. Ustadz siapa namanya? Siapa namanya yuk? Siapa? Abdul Syukur Yusuf. Nama siapa? Abdul Syukur. Iya dong, Yusuf. Saya lagi bengong-bengong, saya tanya gitu enggak pada. Ini Kiai Haji Abdul Syukur pakai warnanya marun. Aku senangnya seperti itu. Tapi aku bisa tenang juga kalau aku bersedekah. Aku bisa tenang kalau aku berzikir. Makanya Kiai Syukur mengatakan zikir itu karena Allah. Dimulain ibda binafsik, charity begins at home. Mulain tuh amal soleh, amal baik itu zikir dari diri kita, dari rumah tangga kita, dari kampung kita, dari negeri Indonesia kita cintai. Supaya ini kan jadi negara yang baldah, thayyibah, warabul ghafur. Amin ya Rabb. Nah, di sini ada kata surahnya tadi kan penang hati itu Ar-Ra'd tuh. Di sini ada surah di Al-Imran, di Ali Imran. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Tidak kompak dong. Faqina adzab. Benar. Jadi orang yang berzikir kepada Allah itu boleh. Pada saat alladzina yazkurunallaha qiyaman, dia berzikir kepada Allah saat kiaman, dia berdiri. Amin dong. Amin. Wa qu'udan saat dia duduk. Amin juga. Wa ala junubihim saat dia berbaring. Maksudnya apa? Hidup ini pasang surut. Kadang dia di atas berdiri, kadang dia meruku, kadang dia duduk. Nah, ini saudaraku yang terhormat, yang namanya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia berpikir tentang penciptaan Allah langit dan bumi. Itulah orang yang termasuk ulil albab. Ulil albab itu adalah orang yang memang, nih maaf nih pemirsa Indonesia, yang cerdas, yang pinter. Sorry, saya ngomong soal buah mangga Kiai. Buah mangga ada kulit. Ada isi mangga, Bu. Sehat Ibu, sehat? Sehat. Tidak. Ada biji. Gue lagi ngomong, ibu-ibu masih mangap lagi. Saya tahu abis sahur tadi pagi itu malam ya. Buah mangga nih. Iya. Ini ngomong makanan nih buat berbuka nih. Buah mangga itu terdiri dari kulit. Ya. Dari isinya tuh daging itu. Ada juga Kiai bijinya.
Ada orang pinter ngomong soal kulit. Wah, kulit aja dikuasain tuh, kulit doang tuh. Tapi ada juga orang pinter soal isi dagingnya tuh. Ada juga orang pinter ngomong soal biji. Tapi kalau yang ulil albab ini kulitnya dia jago, isinya dia pinter, sampai bijinya pun dia jago, dia pinter juga mau diapain tuh. Itu kasarnya ulil albab tuh pinter segalanya. Alhamdulillah. Bagaimana kata Bapak Kiai Haji Abuya kita, Ustadz Syukur, Abdus Syukur, Yusuf yang pemirsa ngeliatin saya ngomong ya, ya nggak apa-apa ya. Silakan Pak Kiai Haji Syukur Yusuf. Abdus Syukur Yusuf. Jazakumullah Kiai. Tadi saya teringat ketika beliau menyebut tentang kematian. Ya. Ya dulu Al-Maghfurlah Kiai Arifin Ilham suka menyebut jangan takut mati. Betul. Tapi juga jangan cari mati. Betul. Rindukan mati. Betul. Karena kematian adalah gerbang perjumpaan dengan Allah. Benar. Salah satu wirid zikir yang diulang-ulang namanya wirid. Nah, salah satu wirid beliau adalah membaca Al-Quran surah Al-Fajr setiap hari. Ada 7 surah, mulai dari Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, kemudian Al-Muzammil, surah Jin, dan juga ada surah Al-Fajr. Ya, ini yang beliau amalkan. Iya. Di ujung ayat itu adalah Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan saya menjadi saksi ketika almarhum wafat, beliau sebelumnya wasiat, nanti kalau menghadapi sakaratul maut bacakan ayat ini. Jadi kami mendampingi beliau saat-saat akhir kehidupan beliau di rumah sakit di Penang, Malaysia. Ya, kita bacakan itu. Allahu Akbar. Selang di sekujur tubuh beliau. Allahu Akbar. Kita bacakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nampak ada gerakan dari lidah beliau, la ilaha illallah, beliau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya begini, bahwa zikir ini memang harus menancap ke hati. Allah. Bukan sekedar kayak nyanyian, enggak. Gitu. Walaupun kita melafalkan, tapi sesungguhnya hati kita bersama dengan Allah. Allahu Akbar. Dan kalau tadi disebut bahwa zikir adalah menentramkan, menenangkan hati, bukan ucapan Pak Kiai, bukan ucapan manusia. Allah yang berfirman. Ayatnya dibacakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berzikir kepada Allah menentramkan hati. Maka kalau ada orang berzikir, hatinya belum tenang, bukan salah zikirnya, bukan salah Allah, bukan salah ayatnya, bukan salah ayatnya. Apa yang menyebabkan dia belum mendapatkan itu? Allah. Nah, maka Kiai tadi menyebut zikir harus bagaimana? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bahasa lainnya di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Amin. Jadi jangan cuma di depan sajadah berzikir. Ini bukan hanya di depan sajadah, di depan TV lihat sinetron. Bijian tasbih. Masya Allah. Main tasbihnya yang jalan. Main lato-lato lagi. Iya, zikirnya itu di mana saja, kapan saja, keadaan apa saja. Ingat Allah, 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 Allah. Hatinya. Dan ada satu kalimat yang indah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan tinggalkan zikir walaupun kamu lalai. Jangan tinggalkan zikir walaupun kamu tidak khusyuk. Mengapa? Karena ketika kamu lalai tanpa zikir lebih bahaya daripada kamu zikir kemudian kamu lalai. Ya. Jadi ittaqillah haitsumma kunta. Bertakwalah di mana saja Anda berada. Zikir tetap iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Zikrullah. Pak Kiai Raka gimana? Nah, selanjutnya Pak Kiai ini tadi pembahasan sudah makin meluas. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada kita lewat video. Boleh kita tampilin dulu ya? Boleh. Begitu sama-sama kita simak videonya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kiai Agus Dermawan dan keluarga senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Kiai. Kita hidup di dunia ini cobaan dan musibah ada saja yang kita alami. Semua manusia mungkin mengalaminya. Pertanyaan saya, benarkah zikir itu membuat kita yang sedang ada masalah itu menjadi lebih tenang? Apakah memang zikir bisa membuat kita lebih tenang? Dan zikir yang seperti apa yang jika kita dalam mendapatkan musibah bisa mendekatkan diri kita lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja pertanyaan saya Pak Kiai. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Zikir apa saja yang baik, semua zikir baik. Dihayati artinya zikir yang penuh hikmah dan bijaksana. Loh, tadi kan Kiai Syukur telah mengatakan, telah berzikir yang betul-betul yang dilakukan oleh Bapak Kiai Haji Arifin Ilham itu. Iya kan? Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan ada zikir tadi yang ringan dibaca pada lidah, timbangan pahalanya berat. Kemudian juga Allah senang, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kan ada zikir tuh, ada ratibul haddad, ada ratibul atas, subhanallah azzallah, subhanallah jalallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan begitu. Ya latifan biholki, ya aliman biholki, ya khabiran biholki, utubina ya latifan. Terus utubina wal muslimin. Itu banyak sekali bacaan-bacaan zikir yang memang tadi kan zikir itu enggak mesti dengan lisan. Zikir dengan qalb dengan hati. Kan kalau hatinya tenang ikut berzikir juga. Juga zikir dengan pekerjaan, dengan amal soleh kita. Saya yakin bahwa zikir itu enggak bertasbih saja, tapi melihat alam semesta juga ciptaan Allah itu zikir juga. Membaca ayat-ayat Allah. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, oleh karena itu ini pemirsa yang tadi melalui media sosial ya, mudah-mudahan amalkanlah bacaan-bacaan yang sebisa kamu dan mudah-mudahan. Tapi sebelum kamu baca sebisa kamu, kamu ngaji terus, ibadah dan laksanakan sampai akhir hayat di kandung badan. Mudah-mudahan kita akhir hayatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Banyak ya. Mungkin saya kalau boleh menambahkan sedikit begini, seperti orang minum obat. Apakah benar zikir menenteramkan hati? Kalau orang sakit, supaya Allah angkat penyakitnya, salah satu sebabnya minum obat. Obat ini ada dosis. Mungkin minumnya 1 belum, 2 belum, mungkin saat ketiga dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Betul. Demikian mengapa orang berzikir berulang-ulang, kadang pakai hitungan. Bahkan Allah perintahkan tanpa hitungan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Teruslah berzikir, berulang-ulang berzikir sebanyak-banyaknya. Tapi tadi mungkin baru buat seseorang baru sebentar belum merasakan apa-apa. Kok udah saya zikir, hati belum tenang, zikir lagi. Kok sudah zikir lagi, belum tenang, zikir terus. Sudah terus berzikir, belum tenang, mungkin harus ditambah lagi, mungkin suasananya, mungkin penghayatannya, kata beliau. Itu perlu, sehingga apa? Zikir ini amalan yang luar biasa, bahkan orang beriman yang Allah perintahkan berzikir, ini benar-benar menjiwai dalam zikirnya, baru mendapatkan ketenangan tadi. Ingat, zikirnya berulang-ulang, bukan maksiatnya berulang-ulang. Nggak boleh kayak begitu, dosa ya. Ini Ramadan. Ini pakai ini, masya Allah ya. Jadi semakin paham bagaimana ternyata begitu besarnya hikmah dari kita berzikir. Tapi masih ada pembahasan lagi, pakai izin dulu karena nih ada informasi mau lewat. Soal apa tuh Pak? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oh tentang iya zikir, iya ya. iya. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa
Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio dan kita akan lanjutkan yaitu pembahasan dan ini langsung dari penanya-penanya kita. Kita lanjutkan penanya pertama, itu ada video yang dikirimkan oleh para pemirsa di rumah. Silakan kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati. Nama saya Nean Sukmayadi, Pak Kiai dari Bekasi. Izin ingin bertanya lagi nih Kiai terkait dengan tema yang sedang dibahas. Pak Kiai, pertanyaan saya gini Pak Kiai, bagaimana dengan orang yang kadang mencari tenang dengan makhluk lainnya Kiai? Contoh mereka tenang dengan tanaman, bunga-bungaan, memelihara hewan, dan lain-lain. Nah, yang seperti ini bagaimana Kiai? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita tampung dulu ya. Dan selanjutnya dari para jamaah yang ada di studio, silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai, saya ingin bertanya yaitu tentang majelis taklim dan juga majelis zikir. Itu bisa disebut juga katanya itu taman-taman surga. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Kiai belum kenalan, Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Murtasimah dari Majelis Taklim Nurul Yakin Cipinang, Jakarta Timur. Iya, makasih. Nah, iya. nah Pak Kiai, ini ada dua pertanyaan nih Pak Kiai ini. Ya, tadi pertanyaan pertama itu dari video kita, bagaimana ketika orang ya bisa merasakan tenang ketika melihat atau kayak tanaman, makhluk hidup dan sebagainya, hatinya baru bisa melihat itu. Yang kedua, tadi yang dikatakan ketika kita, kenapa majelis taklim ataupun majelis seperti ini gitu ya, disebut juga dengan zikir disebut taman surga gitu. Itu gimana penjelasannya? Izin Pak Kiai sebentar. Ya. Termasuk orang itu termasuk siapa kalau dia tenang dengan tadi saya udah mengatakan ya, ada animisme, ada dinamisme. Ada orang yang percaya juga ya dengan halus ya, roh halus. Kemudian juga dikatakan bahwa penghuni di padi-padi Indonesia itu banyak penghuninya. Kemudian dia dia tenang dengan memberikan sesajen dan seterusnya. Itu maksud saya ada yang kayak begitu jadi tenang. Itu tergantung orang yang menyikapinya kok. Kalau kita kan umat Islam, zikir kita kan zikir yang betul-betul direct tuh, yang hablum minallah, ya kan gitu. Bukan gitu. Ya gitu dong ya. Diajarin aja. Direct tuh kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Kita zikir itu direct tuh langsung tuh. Subhanallah bihamdi, terus kita baca Quran, baca termasuk zikrullah. Tapi ada juga hablum minannas, kontak kepada sesama umat manusia. Itu tergantung kita yang menyikapi. Kalau kita zikirnya dengan lisan, dengan qalb, dengan hati, dengan perbuatan, itu zikrullah. Yang penting niat kita itu adalah niat yang baik karena Allah. Nah, lebih baik diucapkan. Ada orang yang berzikir sampai dia merasakan, sampai keruh, sampai ke hati, sampai dia menangis kok, digoncangkan semua. Kalimat la ilaha illallah, dia berzikir dengan masya Allah, merinding saya. Ada sampai ke hati. Kalau orang mengakui segala dosa dan dosanya, perbuatan maksiat pada zaman dulunya, dan teringat pada saat itu, wah Bu, pemirsa Indonesia, mohon izin, ini ada orang sampai jatuh-jatuh zikir, sampai tengguling, sampai dia, kenapa? Aku belum sempat kok berbuat kebaikan kepadamu ya Allah. Aku masih berbuat dosa. Kadang, nih manusia. Tiada hari tanpa dosa, tiada hari tanpa maksiat, tiada hari tanpa gunjing orang, tiada hari tanpa, maaf nih, mereka belum paham. Tapi kalau orang yang ngerti, yang paham tentang esensi zikir itu, percaya deh, itu meredam semua-muanya. Dan saya yakin kalau niat kita baik, kembali Allah juga menghitung kita baik juga. Dan saya yakin Allah juga akan memberikan solusi yang terbaik buat kita dan keluarga kita. Itu tadi yang pertama video. Soal, video. Yang keduanya Kiai, silakan. Baik.
yang menyebut bahwa majlis ilmu, majlis zikir adalah taman surga, itu adalah Rasulullah Muhammad Allahumma SAW. sholli wa barik alaihi. Inilah kabar gembira dari Rasul ketika beliau bersabda kepada para sahabat, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kalian lewat taman surga, bersimpuhlah, ikutan di situ, hadir di situ. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu? Qala, Nabi menjawab, "Hilaqud dzikr." Halaqah zikir. Halaqah zikir adalah taman surga. Nah, baru orang mengartikan apa yang dimaksud halaqah zikir. Ya majlis ilmu, ya majlis zikir. Itu taman surganya Allah. Jadi di mana-mana ada majlis ilmu, di mana-mana ada majlis zikir, itu adalah taman surga. Mudah-mudahan Serambi Islami ini menjadi taman surga. Nah, ini sekaligus nih Kiai izin, silakan. Ustaz Nurul Aziza, setiap bulan kami masih menggelar acara zikir. Melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham melalui Majlis Adzikra. Jadi tetap berlangsung, tidak berhenti. Beliau sudah siapkan. Beliau tidak ada, beliau sudah didik kami ini dan beliau sudah berwasiat saat beliau tidak ada, lanjutkan majlis ini. Jadi setiap bulan Ahad pertama mulai jam 7 pagi sampai selesai di Sentul, Bogor, Masjid Adzikra. Dan alhamdulillah kemarin sudah di bulan yang lalu Kiai Agus Darmawan bersama kita, insya Allah ada kesempatan sudah bisa hadir lagi. Jadi majlis zikir sebagai taman surga. Di Hong Kong ada majlis zikir, berarti taman surga di Hong Kong. Di mana tadi alamat Ibu Muda? Cipinang. Di Cipinang ada majlis taklim, ada majlis zikir, berarti di Cipinang ada taman surga. Cipinang mana tuh? Cipinang mana? Iya, ada taman surga. Ada taman surga. Begitu ada taman surga di mana-mana. Orang rindu pengen datang ke Raudhah, baina baiti wa mimbari, antara taman rumah Rasulullah dan mimbarnya ada Raudhah namanya. Di Madinah. Di Madinah. Tidak semua orang bisa berangkat ke sana. Mungkin uangnya kurang, mungkin kesehatannya, mungkin kesempatannya belum. Tapi ada taman surga yang lain. Apa itu? Majlis taklim, majlis zikir, itu taman surganya Allah. Amin. Dan tadi kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau saya cinta kepada tanaman, kepada binatang, kepada apa saja? Tinggal iringi dengan Allah, jangan dilepaskan. Ada orang dulu diingatkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Dia bangga dengan kebunnya, dia bangga dengan hartanya, dia bangga dengan keturunannya. Sudah diingatkan oleh sahabatnya, semua kan dari Allah. Kenapa kau tidak masuk kebunmu dengan mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Begitu, artinya apa? Sambil menyenangi binatang, kita sebut nama Allah, Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi apa? Semua yang ada adalah Allah, 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 Allah. Ini ada kutipan kalimat yang saya perlu sampaikan. Ketika almarhum Kiai Arifin menjelang wafat, waktu itu di rumah sakit Cipto di Jakarta, kami salaman dengan beliau di dalam kamar berdua, kepala kami ditaruh di dada beliau. Beliau ucapkan apa? Ada gemuruh zikir di dada abang. Beliau membahasakan abang. Bukan suara beliau, tapi gemuruh zikir di dada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan beliau katakan kepada kami, la ara syai'an illa rabbal alamin. Aku sudah enggak lihat sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa, pikiran, segalanya adalah Allah, Allah, Allah. Lihat binatang, betul binatang cantik, suaranya indah didengar. Tapi ingat, siapa yang menciptakan binatang itu? Siapa yang bisa membuat suara yang indah itu? Ingat Allah. Pohon-pohonan, tumbuhan-tumbuhan, kita cuma menanam, taruh biji, menyirami, pakai pupuk, menjaganya dari hama. Cuma itu yang kita lakukan. Siapa yang membuat tumbuh, berbunga, berbuah, menjadi indah? Allah. Jadi segala sesuatu yang kita pandang, Allah, Allah, Allah. Itulah hakikat zikir. Masya Allah. Nah, ini kaitan lagi nih Pak Kiai. Ini kebetulan nih Pak Kiai Agus juga nih, beliau ini kan sebagai pengasuh ya Pak Kiai ya, setahu saya. Iya. Dan beliau pun juga alhamdulillah banyak ya menurut saya itu anak-anak yatim piatu. Boleh nggak kalau ketika banyak juga orang-orang yang berkecukupan
dia ingin ketika mengingat zikir itu, duh aku pengen banget karena pengalaman hidupnya, dulunya mungkin anak yatim piatu, menjadi orang sukses, pengingat sebagai rasa syukurnya kepada Allah, dengan berbagi sedekah infak kepada yatim piatu, seperti mungkin di tempatnya Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Tadi rasa apa? Rasa syukur. Rasa Kiai syukur. Tadi Pak Kiai, rasa berterima kasih kepada Allah Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Tadi Kiai Syukur kan ngomong tuh sebelum saya menjawab tentang masyarakat Paraka tadi, beliau berbicara bahwa taman sorga itu tidak hanya di Madinah, kan gitu ya? Ya Raudhah ya. Taman sorga itu Raudhah bisa juga di Majlis Taklim. Nah taman sorga itu kan orang yang kalau ngaji di Majlis Taklim itu kan, masya Allah ya. Jadi dia tuh duduk di taklim aja, lata masuk kolaman wala taktubu harfan, khairulaka min itski alfi raqabatin. Tuh dia duduk di majlis taklim aja, siapa orang yang ngaji di mana aja deh, tapi ikhlas karena Allah, nothing tulus ya. Dia nggak nyentuh pena, nggak nyentuh pulpen, dan dia nggak menulis huruf pun. Itu masih lebih baik, lebih bagus membebaskan budak 1000. Amin dong. Amin. Satu budak aja kita bebasin, itu Allah haramkan jasadnya masuk ke neraka, apalagi 1000. Nah, ibu kan di antara kita ada yang belum pernah pergi haji, ada yang sudah, kan gitu. Ada yang belum pernah umroh, ada yang kepengen banget. Saya mau tanya nih, lebih jauh sebelum tadi saya jawab, bahwa ibu-ibu kira-kira seluruh Indonesia nih, yang pemirsa Indonesia, nih yang ada di dalam studio, kira-kira kepengen pergi haji nggak? Pengen. Biar kompak dong. Pengen. Angkat tangannya. Masya Allah. Mau pergi haji ya? Mau pergi umroh ya? Ya. Seandainya ada orang kaya banget nih, dia mau pergiin ibu-ibu, mau bayar tanpa bayar ibu-ibu, dibayarin sama tuh orang pergi haji. Kira-kira ibu mau nggak? Nggak kompak. Kira-kira mau nggak? Mau. Saya juga mau. Mau dia aja. Saya juga mau. Ibu kenapa sih? Jadi pergi haji itu memang ya mudah. Bagi orang yang punya niatnya. Lo harta bisa aja, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang niatnya takwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Amin dong. Amin. Allah kasih jalan keluar. Keluar kemana? Rezeki yang nggak diduga-duga, berupa uang untuk bayar haji, berupa ada orang yang berangkatin, hajinya haji Puloda lagi. Amin. Berangkat tiba-tiba, harganya 300 juta, 400 juta, 500 miliar. Mau? Serius? Ibu bilangnya cius. Mi apa? Mau nyanya? Ya, demikian. Iya, oke. Jadi ternyata memang benar ya sekali bahwa kita juga pentingnya bagaimana ketika diberikan. Saya belum menjawab yang Paraka itu. Tapi nanti aja pakai di segmen terakhir aja ya, boleh ya. Baik, oke ya, nanti kita akan lanjutkan pembahasannya dan kita sama-sama berlomba bagaimana ketika kita mau menjadi seorang donatur ataupun sedekah untuk orang yang kita bantu. Nah, tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sudah ada di segmen terakhir kita. Tapi ada satu pertanyaan Pak Kiai, ini ada kalau saya bilang cerita inspirasi. Jadi ketika orang ini dengan masa lalunya, mohon maaf, seorang yatim piatu dan menjadi orang sukses gitu ya. Dan beliau pun ya berkeinginan gitu untuk membantu, terutama adalah anak yatim piatu yang sudah mereka pengen punya cita-cita yang tinggi. Nah kebetulan kan Pak Kiai ini kan punya anak-anak yatim piatu Pak Kiai kalau tidak salah. Iya. Nah ini gimana dengan mereka Pak Kiai ketika kita bagaimana zikir ya, artinya pengingat sebagai rasa syukur kita kepada Allah, dengan kita mau menjadi ibarat kata orang tua asuh bagi mereka dan anak yatim piatu Pak Kiai.
Iya, Pak Kiai Syukur juga, Pak Kiai Abdul Syukur Yusuf juga beliau punya asuhan yatim piatu juga. Dan kita sama-sama mengasuh. Kenapa? Karena sudah hampir 25 tahun Kiai. Iya, Masya Allah. Yayasan Maulidah Fitriyah itu sebelum ada yang lain ya, Masya Allah di Jati Bening itu. Karena saya yakin sih bahwa inna fi sodaqoti khamsu hisolin, bahwa sesungguhnya orang yang gemar sodakoh itu ada 5 perkara, khamsu hisolin. Yang pertama adalah taziduhum fi amwalihim. Jadi orang yang gemar sedekah itu bahwa harta kekayaan itu bertambah. Bukan kurang ya. Bertambah, balias dat balik bertambah. Kemudian yang kedua, dawaun lil marid, obat buat orang yang sakit. Jadi obat buat orang yang sakit itu artinya orang yang maaf nih, bukan karena dia sakit dia nyumbang sedekah dia langsung baik, enggak. Jadi dia tuh bersedekah, ternyata Allah kasih itu yang namanya kesehatan terus, ya. Ya kalau tibang dehem-dehem batuknya nggak apa-apa dikit gitu. Yang ketiga, sampai di mana? Yang ketiga, yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala. Allah tuh akan mengangkat pintu bala musibah itu dia hindarin. Tadinya mau datang bala musibah karena dia gemar sedekah, jadi nggak ada. Mudah-mudahan amin ya. Nah, yang keempat, orang yang gemar sedekah itu yamuruna ala siratal mustaqim kal barqil khotib, melintasi itu jembatan siratal mustaqim kayak kilat menyambar cepat banget. Itu orang yang gemar sedekah tuh. Yang kelima nih, yadkhulunal jannata bi ghairi hisab wala azab. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Catatan, sholat nggak pernah tinggali. Semua hidup karena Allah, nothing tulus. Insya Allah berkah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah ya. Ini jadi ada satu pernyataan jawaban yang singkat. Tapi pakai karena sudah waktunya kita dan kita butuh kesimpulan. Baik. Mungkin singkat saja dari Pak Kiai Ustadz Syukur untuk menyampaikan. Silakan. Mudah-mudahan Kiai Agus diberkahi Allah dan anak-anak yatim yang dalam asuhannya dijadikan anak-anak yang dengan masa depan gemilang. Amin Allah. Tidak pernah kita rugi kalau kita membantu di jalan Allah Amin Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Nah, kaitan dengan zikrullah yang dikhitab oleh Allah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai hamba yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Semakin meningkat iman, pasti semakin banyak zikir. Semakin hebat zikirnya. Orang kalau kurang iman, pasti kurang zikir. Dan tidak beriman, pasti nggak berzikir. Itu artinya ukuran keimanan seseorang bisa dilihat dari sebagaimana zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir adalah tadi kita sudah sebutkan, bukan sekedar lisan, ada zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan zikir amal perbuatan. Maka hakikat seorang penzikir sejati adalah al-muti'. Man huwa dzakir, huwal muti'. Siapa orang yang berzikir? Yang berzikir adalah yang taat kepada Allah. Jadi bukan cuma sekedar subhanallah, 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 main gaplek jalan terus. Subhanallah, 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 ngomongin orang jalan terus. Betul. Itu kerjaan laki-laki biasanya. Ya, kalau laki-laki kumpul di arisan. Jadi ibu-ibu, mama. Jadi tolong, Arisan mama. kata Ustadz Arifin dulu, tolong kasih tahu laki-laki, sayang dong zikir juga. Kenapa? Masih lisannya belum terjaga. Zikir yang terus-menerus mendorong supaya kita ini menjaga mata, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga anggota tubuh kita supaya tetap dalam jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali saya mengundang setiap bulan Ahad pertama. Setiap bulan Ahad pertama jam 7 pagi sampai dengan selesai di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Melanjutkan perjuangan tarbiyah Al-Murabbi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ditunggu ya Bunda ya. Semua pemirsa di tanah air kami tunggu kembali di Sentul Bogor. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan selanjutnya Pak Kiai, ini sebagai penutup nih kesimpulan buat kita sekaligus doa. Iya, Pak Raka, Pak Kiai Haji Abdul Syukur Yusuf, juga Ustazah Nur Azizah. Dan saya ingatnya lagi ceramah di Malaysia itu Siti Nurhalizah. Nur apa? Ya, pemirsa Indonesia.
Pada saat kesimpulan konklusi pada hari ini bahwa Ramadan adalah sebagai bulan kawah candra di muka peleburan dosa. Jadi alangkah baiknya kita perbanyak untuk qiyamul lail, kita berzikir, kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, juga perbanyak kita bersedekah, husmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan semua segala perbaikan atau kebaikan-kebaikan kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi zikir ini sebagai penenang hati. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainu qulub. Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah itu kalau hatinya mau tenang dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketahuilah zikir pada Allah itu dapat tenangkan hati. Bahwa Kiai Haji Abdul Syukur Yusuf ini memang pelanjut estafet penerus daripada Kiai Haji Arifin Ilham tentang zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dzalika. Ahla ya Rabbana ya Karim, zikir penenang hati. Hari ini kami berdoa kepadamu ya Allah, dan kami ingat selalu akan zikir kepadamu ya Allah, dan kami akan selalu ingat kematian bahwa kami datang ke alam dunia ini untuk pergi, untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana ya Karim, maafkan dosa hamba, ampuni kesalahan kami selama Ramadan yang kami cintai ini. Kami yakin ya Allah, kami belum tentu amal ibadah kami Engkau terima. Tapi kami yakin ya Allah, Engkau terima amal ibadah kami. Dengan zikir ini penang hati. Paling tidak ya Allah, investasi, deposito kami adalah amal soleh, amal kebaikan untuk akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami terbayang wajah orang tua kami di bulan Ramadan ini. Tidak Ramadan pun kami teringat wajah kedua orang tua kami, senyum mamah kami. Mereka yang melahirkan kami bertaruh antara mati dan hidup, bersimbah darah meregang nyawa. Karena kehidupan kami yang soleh dan baik hati, karena kebaikan-kebaikan kami atas didikan kedua orang tua kami yang tercinta. Kami terbayang ya Allah ya Tuhan kami karena kelahiran kami, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami di waktu kecil ya Rabb, air mata ibu membasahi pipi. Karena membesarkan kami, resah dan gelisah selalu ibu kami alami. Ya Allah ya Tuhan kami, Ramadan sudah kembali di hadapan kami. Kami berjumpa kepada Ramadan, tapi ya Allah tanpa kedua orang tua kami, tanpa mamah kami, tanpa ibu kami, tanpa ayah kami. Kami sejak lama sudah menjadi yatim piatu ya Allah. Kami percaya ridho Allah, ridho orang tua kami. Murka Allah, murka orang tua kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Rabbi ja'ali muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Alhamdulillah hari ini Amin Allah. ilmu yang disampaikan benar-benar menyentuh ya. Bagaimana ternyata Allah begitu sayang dengan kita sehingga mudah-mudahan kita bisa amalkan terus ya. Zikir ini sebagai penenang hati. Dan juga para pemirsa jamaah-jamaah yang ada di sini kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Allahu Akbar. Dan mungkin buat para jamaah dan juga pemirsa di rumah yang juga ingin menambah hasanah keilmuan atau dakwahnya mengenai juga kegiatan dari Kiai kita, bisa di follow saja di IG-nya di @kh.agusdermawan. Dan insya Allah mudah-mudahan harapan kami adalah kita sama-sama amalkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan kita doakan guru-guru kita untuk sehat selalu, panjang umur, berkah, dan pahala berlimpah untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di Senin depan dan sama-sama kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sohibil busra salatan tubasiruna biha wa aulana wa auladana wa jamina masyaihina wa mu'alimina wa tolabat
tolawatana wa tolibatina min yaumina hada ila yaumi